Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustahmilin syarafa amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibn Sumayyar Al-Hadrami rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang jenis-jenis najis ya, yaitu najis mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pasal yang baru, yaitu bagaimana tata cara membersihkan najis-najis ini. Karena pembagian najis ini, kenapa sampai ada mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah? Ini karena ada kaitannya dengan cara penyuciannya. Bagaimana cara mensucikannya. Sudah sampai di sini ya pembahasan kita? Nama Ustaz. Ya. Jadi setelah kita membahas najis itu terbagi menjadi 3, ada najasatun mughalladhah, najis yang berat, ada mukhaffafah, najis yang ringan, dan ada mutawassithah, najis yang pertengahan. Maka dalam mensucikannya kita mulai dari najis mughalladhah dulu ya. Najis mughalladhah ini pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya, bahwa contoh daripada najis mughalladhah ini adalah misalnya anjing atau babi ya. Semua yang berkaitan dengan anjing, semua yang berkaitan dengan babi. Baik itu liurnya, baik itu tubuhnya, baik itu kotorannya, semuanya. Ya, bahkan maninya sekalipun, mani daripada anjing dan babi masuk dalam kategori mughalladhah. Begitu juga dengan salah satu keturunan daripada kedua binatang tersebut. Nah, adapun cara mensucikan najis mughalladhah ini, yaitu dengan dari namanya saja ya, dari namanya yaitu mughalladhah artinya berat, maka cara mensucikannya juga adalah lebih lebih repot dibandingkan yang lainnya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Ya, membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Dan membasuh air dengan sebanyak 7 kali di sini, maksudnya adalah setelah najisnya dihilangkan dulu. Ya. Jadi najis itu hilang dulu, barulah dimulai basuhan sebanyak 7 kali. Tapi kalau misalnya najisnya masih ada, maka perhitungan 1 kali, 2 kali, dan seterusnya itu belum bisa dimulai. Jadi dihilangkan dulu. Najisnya itu dihilangkan dulu, zatnya, barulah kemudian membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Kemudian salah satu basuhan daripada air tadi itu dicampur dengan apa? Dicampur dengan debu yang suci. Dengan debu yang suci. Kemudian debu yang kita pakai di sini, debu yang kita pakai untuk mencampurkan dalam penyucian yang salah satu penyucian yang 7 itu ya, salah satu basuhan yang 7 itu, kita menggunakan debu yang memenuhi syarat tayamum. Nah, ini masih ingat kan pembahasan tentang tayamum, dan syarat debu yang kita gunakan itu harus terpenuhi. Ya. Ya.
Pertama dia harus menggunakan debu, kemudian debunya harus suci, ya tidak bisa juga pakai debu yang najis. Kemudian debunya tidak boleh mustakmal dan tidak dicampuri dengan zat yang lain, zat halus yang lain, misalnya bedak atau tepung atau semen dan seterusnya, ya. Nah, maka ini ikhwan dan akhwat sekalian, syarat daripada debu itu. Jadi debu yang kita pakai, yang kita campurkan dengan salah satu basuhan itu harus apa? Harus debu yang memenuhi syarat digunakan untuk tayamum. Nah, baik. Dari 7 basuhan ini, kita katakan boleh. Di mana saja, apakah basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga, atau 4, 5, 6, 7, ya. Basuhan manapun kita pilih, kita campurkan dengan debu, boleh. Afdolnya yang mana? Afdolnya adalah debu itu pada basuhan yang pertama. Ini afdolnya di sini. Ya. Afdolnya pada basuhan yang pertama. Nah, baik. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, bagaimana kadar debu yang wajib digunakan dalam mensucikan najis mughalladhah ini? Maka jawabannya adalah kadar debu yang digunakan adalah seukuran kita menggunakan seukuran debu yang bisa menjadikan air itu keruh. Ya. Ini dobitnya. Debu yang kita pakai itu adalah yang bisa menjadikan air itu menjadi apa? Keruh. Nah, kemudian nanti air itu dituangkan ke apa namanya? Ke tempat najis. Kemudian adapun cara-cara menggunakan debu di sini ada 3 cara. Ya. Cara yang pertama kalau menggunakan debu, ini diperhatikan ya, di salah satu basuhan itu kan menggunakan debu. Kita katakan yang paling afdol adalah di basuhan yang pertama. Kadar debunya juga kita sudah tahu. Nah sekarang cara menggunakan debu itu ketika mensucikan najis mughalladh. Ini ada 3 cara. Ya. Cara menggunakan debu ada 3 cara. Yang pertama adalah mencampur air dengan debu. Mencampur air dengan debu. Jadi misalnya kita di najis itu sudah hilang, zatnya sudah hilang, sudah bersih. Nah sekarang kita mau memulai dengan basuhan pertama. Yaitu dengan kita misalnya siapkan air sekarang, dan air ini kita masukkan ke dalamnya apa? Debu. Ya, jadi kita campur antara air dengan debu. Sampai air itu keruh. Kemudian kita tuangkan di tempat najis, ya, mughalladhah. Nah, ini yang cara, dan ini cara yang paling utama dalam mazhab. Cara yang paling utama adalah cara ini. Nah, disebutkan sendiri oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Bahkan Al-Imam Al-Asnawi menyebutkan bahwa cara ini artinya yang dikatakan sah hanya cara ini. Cara yang lain tidak sah. Al-Asnawi mengatakan seperti itu. Tapi yang utama boleh cara yang lainnya. Tapi ini adalah cara yang paling afdal. Cara yang kedua adalah debu itu ditaruh di tempat najis mughalladhah. Ya. Yang tadi najis mughalladhahnya sebenarnya sudah hilang, ya. Zat najisnya sudah hilang. Cuma bekasnya di situ, tempatnya kita debu itu kita letakkan di situ, kemudian dituangkan dengan apa? Dituangkan dengan air. Atau cara yang ketiga bagaimana? Airnya dulu, kemudian debunya. Ya, airnya dulu, kemudian debunya. Nah, jadi ada 3 cara. Cara yang pertama tadi, air dan debu dicampur, kemudian dituang ke tempat najis. Kemudian yang kedua, debu dulu, kemudian setelah itu disiram air. Atau cara yang ketiga, yaitu disiram dulu, atau disiram dulu kemudian menggunakan debu. Ya.
Dan di dalam mazhab Syafi'i harus menggunakan debu ya. Tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Zat yang lain tidak bisa mengganti debu. Karena masalah masalah debu di sini ini sudah ibadah mahdhah ya. Dia bukan ibadah yang istilahnya ma'kulatul makna yang bisa kita ganti dengan zat yang lain. Bisa diganti misalnya dengan sabun, bisa diganti dengan yang lain ya. Tidak. Dalam mazhab Syafi'i ini adalah ibadah mahdhah, ghairu ma'kulatul makna. Makna di balik hikmah di baliknya kita tidak tahu, maka harus dengan zat itu sendiri yaitu debu, dan dia tidak bisa diganti dengan yang lain. Baik. Tapi sebetulnya ada beberapa permasalahan yang di mana mensucikan najis mughalladhah ini boleh tanpa menggunakan debu. Ini permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dikecualikan ya. Tapi ini pembahasannya agak panjang. Walaupun secara umum kita katakan menggunakan debu. Kecuali beberapa permasalahan ini, ada sekitar 4 ya. Nah, ada 4 permasalahan yang sebenarnya dikecualikan di situ. Dikecualikan menggunakan debu. Ini kalau saya jelaskan agak panjang. Langkai saja dulu. Yang penting intinya yang penting sudah kita ketahui ya. Baik. Sekarang kita pindah ke najis mukhaffafah. Najis mughalladhah sudah selesai. Sekarang kita pindah ke najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yang kemarin kita bahas adalah najis yang ringan. Ya, artinya dalam mensucikannya ringan juga. Dan contoh yang kita sudah sebutkan yaitu air kencing bayi laki-laki ya, yang memenuhi 4 syarat yang kita sebutkan pekan lalu. Yang pertama kan syaratnya itu adalah bayi laki-laki, ya artinya tidak masuk bayi perempuan. Kemudian dia adalah air kencing, bukan bukan tinja, ya. Kemudian belum berusia 2 tahun. Ya. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat adalah tidak makan selain ASI, ya, selain ASI ibunya. Baik. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah ini? Caranya yaitu cukup dengan dipercikkan air di tempat najisnya. Ya, jadi di mana kira-kira tempat najis itu kita tandai bahwa najis itu hanya sekitar ini, nah, maka kita percik dengan air di tempat najis itu. Nah, percikan tadi ini harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, percikan kita itu harus menyeluruh. Ya. Jadi tempat yang kita sudah tandai, telah kena najis muhaffafah tadi, ya, kita percik dan percikan itu menyeluruh pada tempat, ya, pada tempat yang terkena najis. Kemudian syarat yang kedua, percikan itu harus setelah najisnya dihilangkan dulu. Najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Misalnya dengan cara apa? Misalnya dengan cara kita mengambil tisu dulu ya. Mengambil tisu, kita hilangkan cairannya itu agak banyak. Kemudian tersisa bekasnya. Nah, bekasnya itulah yang di sini kita maksud sebagai
cara mensucikannya ringan, yaitu sekedar dipercik. Adapun di situ misalnya masih ada genangan ya, genangan kencing bayi yang kita sudah sebutkan syarat-syaratnya tadi. Di situ ada genangan, maka tidak bisa kemudian kita hanya percik ya. Jadi zatnya itu harus dihilangkan dulu. Bisa dengan cara mengambil tisu ya supaya nanti tersisa bekasnya saja pada tempat itu. Nah, setelah itu barulah kita percik dengan air. Nah, di sini ada beberapa hikmah sebetulnya. Ada beberapa hikmah kenapa sampai ada perbedaan antara perbedaan hukum antara air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan. Di sini disebutkan ada 3 ya dalam buku-buku mazhab. Pertama karena bayi laki-laki dari segi baunya kencing bayi laki-laki lebih ringan dibandingkan bau kencing perempuan. Itu yang pertama. Sehingga tata cara mensucikannya juga lebih ringan. Kemudian yang kedua, ini disebutkan dalam buku-buku mazhab ya. Adapun mungkin kenyataannya sekarang bagaimana, mungkin mengalami perubahan atau gimana. Yaitu yang kedua ini adalah karena bayi laki-laki sering dibawa keluar rumah. Ya, berbeda dengan bayi perempuan yang lebih sering tinggal di dalam rumah. Nah, ini saya katakan walaupun mungkin kenyataannya sekarang ya orang lebih lebih gemes dengan anak perempuan ya, dan mungkin justru lebih sering dibawa keluar rumah. Itu kenyataannya sekarang. Tapi kan hikmah ini sebetulnya dia sifatnya tidak tauqifiyah ya. Artinya hikmah ini mungkin di zaman itu ketika para ulama membahas, itu yang mereka lihat. Tapi namanya hikmah itu bisa suatu ketika berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Ya. Jadi jangan cepat heran ya kalau misalnya membaca hikmah-hikmah yang telah ditetapkan para ulama. Karena sebenarnya hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh para ulama ini sifatnya sampingan. Ya. Artinya tetap kembali kepada hukum. Hukum itu yang menjadi nomor 1. Apa hukumnya? Bagaimana tata caranya? Adapun hikmah-hikmah di baliknya kan ini kadang antara ulama yang satu dengan ulama yang lain itu kadang berbeda dalam menentukannya. Nah, ini adalah salah satu hikmah yang disebutkan ulama dulu. Nah, adapun kenyataannya sekarang bagaimana? Apakah ada perubahan? Ya, ini sama sekali tidak mempengaruhi hukum. Ya, hukum itu sudah jelas. Artinya gini, jangan sampai ada mengatakan bahwa karena sekarang yang lebih banyak dibawa keluar rumah itu adalah bayi perempuan. Ya, kalau begitu hukum ini harusnya berlaku juga pada kencing bayi perempuan. Kita katakan tidak. Ya, jangan membangun hukum di atas hikmah. Itu ingat ya. Jangan membangun hukum di atas hikmah. Karena hikmah itu adalah mengikuti hukum, bukan sebaliknya. Nah, itu hikmah yang kedua disebutkan oleh para ulama. Hikmah yang ketiga, ya karena bayi laki-laki ini sebetulnya bisa juga masih bisa didiskusikan sebetulnya. Yang ketiga karena bayi laki-laki jika balik ya karena laki-laki, maksudnya bayi laki-laki itu kalau dia balik dengan cara mengeluarkan sperma, dan hukum sperma itu adalah suci. Itu kaitannya mereka sebutkan. Sedangkan bayi perempuan baliknya mereka itu tidak mengeluarkan sperma. Bayi perempuan itu yang kalau balik mengeluarkan apa? Darah haid.
Ya, sedangkan darah haid adalah hukumnya najis. Ya, dari pandangan itu mereka mengatakan kalau begitu bayi laki-laki itu lebih ringan. Karena kalau mereka dewasa, laki-laki sudah dewasa, wanita sudah dewasa, ya, laki-laki mengeluarkan sperma dan dia hukumnya suci, sedangkan wanita mengeluarkan darah haid dan sifatnya dan hukumnya adalah najis. Ya, sebenarnya masalah ini masih bisa didiskusikan ya, tapi ini sekali lagi saya katakan ini adalah hikmah saja. Ya, tidak bisa hukum itu mengikuti hikmah ini. Beda halnya dengan hukum. Ya, hukum itu sudah tetap. Ya, kalau dalam mazhab hukumnya itu sudah tetap. Adapun masalah hikmahnya ya mungkin ada ulama yang bisa datang dengan hikmah yang keempat, hikmah yang kelima, hikmah yang keenam dan seterusnya. Dan adapun bayi-bayi yang pernah kencing di pangkuan Rasulullah SAW itu disebutkan juga dalam buku mazhab. Ya, ada Hasan, Husain, kemudian ada Abdullah bin Zubair, kemudian juga ada Sulaiman dari Bani Hisham. Ya. Kemudian ada apa namanya? Ada Muhammad juga ya. Muhammad ini siapa? Putranya Ummu Qais ya, Ummu Qais. Para ulama sampai membuatkan syair tertentu untuk menyusun nama-nama ini. Qad bala fi hajrin nabi atfalu Hasanun Husainun ibnu Zubair balu fakada Sulaimanu bani Hishami wabnu Ummi Qaisin ja'a fil khitami. Ini disebutkan ada 5 ya. Baik, sekarang kita masuk pada najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini yang panjang penjelasannya. Gimana ya? Apakah waktu masih bisa? Kan sekarang 7:11 sekarang. Baik, saya jelaskan saja. Najis mutawassithah sebagaimana kita telah jelaskan. Najis mutawassithah ini adalah najis yang pertengahan ya, artinya tidak masuk ke dalam najis mughalladhah dan tidak masuk juga ke dalam najis mukhaffafah. Ya, maka secara otomatis dia masuk dalam najis mutawassithah. Dan pekan yang lalu kita sudah sebutkan bahkan contoh-contohnya yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasifatus Saja. Nah, pertama, perlu kita ketahui bahwa najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2. Najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, najis hukmiyah. Ya. Dan yang kedua, najis ainiyah. Najis hukmiyah dan najis apa? Ainiyah. Apa itu najis hukmiyah dan apa itu najis ainiyah? Najis hukmiyah itu adalah najis yang sifatnya tidak ada, tidak memiliki sifat. Tapi kita yakin itu adalah najis. Ya. Sifat apa saja yang dimaksud? 3 sifat. Pertama, tidak ada warnanya, tidak ada aromanya, dan tidak ada rasanya. Ya, ingat. Warna, aroma, dan rasa. Ya. Jadi kalau kita misalnya kita yakin ada najis, kita di situ yakin ada najis. Misalnya kita tadi buang air ya, buang air. Kemudian kita terpercik dan dirasakan pada kaki kita ada percikan air najis itu. Tapi ketika kita lihat tidak ada warnanya, ya, kita juga aromanya, begitu juga. Nah sekarang rasa ini gimana? Boleh kita merasakan najis, mengecap najis itu sampai kita katakan bahwa ada najis itu dengan rasa. Kita katakan pertama, sesuatu yang kita sudah yakini kenajisannya, sesuatu yang kita sudah yakini kenajisannya tidak boleh kita kecap, ya, tidak boleh kita rasakan dengan lidah kita. Itu pertama. Beda dengan najis yang apa? Beda dengan najis yang masih sifatnya diragukan, itu boleh. Ya, najis yang masih sifatnya diragukan. Adapun yang kita sudah yakini najis itu tidak boleh kita kecap.
Atau bisa saja najis itu kan No tidak towel. semuanya najis itu di luar mulut. Bisa saja najis itu memang No sudah towel. berada dalam mulut. Misalnya apa? Muntah. No Ya. towel. Misalnya muntah itu No towel. dari dalam lambung naik kemudian No towel. sampai di mulut, keluar bahkan, No towel. itu kan najis. Nah, ketika masih terasa dalam mulut kita, itu kan namanya rasa. No towel. Kita tidak mungkin melihat warnanya dalam mulut, kita tidak mungkin No towel. mencium aromanya dalam mulut, ya, kecuali No kalau towel. dihembuskan. No towel. Yang paling kita ketahui adalah No towel. rasanya, rasa muntah itu di dalam mulut. No towel. Nah, maka disitulah fungsinya kita mengecap, No ya, towel. mengecap kalau selama masih ada rasa muntah itu di mulut, No maka towel. wajib kita hilangkan. No Nah, towel. yang jelasnya najis mutawassithah, najis mutawassithah yang hukmiyah ini, No towel. yang hukmiyah ini adalah No towel. yang tidak memiliki No sifat, towel. ya, baik itu No towel. warnanya, aromanya, No towel. dan rasanya. Beda dengan No najis mutawassithah yang kedua. Najis No mutawassithah yang kedua yaitu apa? Ainiyah, ya. No towel. Kalau ainiyah artinya No memiliki towel. sifat, ya, baik warnanya, No aromanya, atau rasanya. Jadi itu bedanya No antara hukmiyah dengan ainiyah. Hukum artinya secara hukum. No towel. Hukumnya ada najis, tapi sifatnya tidak ada. No towel. Beda dengan ainiyah. Ainiyah artinya kita bisa menentukan No bahwa towel. keberadaan najis itu No dengan towel. salah satu sifatnya, baik itu warnanya, baik itu No aromanya, baik itu rasanya. No towel. Saya mulai dari najis No mutawassithah hukmiyah. Ya, cara mensucikannya gimana? Nah, cara mensucikan No najis mutawassithah yang hukmiyah ini, yang tanpa No sifat tadi, tanpa warna, tanpa aroma, tanpa rasa, tapi kita yakini No di situ ada towel. najis, maka cukup dengan cara No towel. mengalirkan air ke tempat najis itu. No Ya. towel. Jadi cukup dialiri apa? Dialiri No towel. air. No towel. Nah, ketika sudah dialiri air, No maka towel. secara otomatis No tempat towel. yang terkena najis itu menjadi No towel. suci. No towel. No towel. Misalnya gini ya, misalnya kita No towel. di lantai itu No towel. tadinya kita No yakin di towel. situ ada kencing. Anggaplah kencing bayi No perempuan. Ya, kalau kencing bayi laki-laki tadi masuk di mukhaffafah. No Nah, sekarang towel. kencing bayi perempuan di lantai. No towel. Artinya No mungkin towel. lambat kita bersihkan. Akhirnya No apa? towel. Mengering. Ya, akhirnya mengering. No towel. Entah karena angin, pengaruh angin, No atau towel. pengaruh sinar matahari, ya, dia mengering. No Maka kita towel. katakan ini adalah najis hukmiyah. No Ya, towel. dalam mazhab Syafi'i, No kesucian towel. najis itu, ya, itu tidak No bisa towel. dihilangkan kecuali dengan cara menggunakan No air. towel. Dia tidak bisa mengandalkan sinar matahari, towel. tidak bisa mengandalkan hembusan angin, harus No menggunakan towel. air. Ya. Nah, ketika dia mengering, No towel. baik karena pengaruh angin atau No pengaruh towel. sinar matahari atau pengaruh panas dan seterusnya, ya, No towel. maka kita katakan No ketika towel. dia kering, maka itulah namanya najis No towel. hukmiyah. Ya, najis hukmiyah. No towel. Maka cara mensucikannya towel. itu cukup apa? Dialirkan air. Cukup dialirkan air sudah. No towel. Maka itu sudah suci. Hukumnya No adalah suci. towel. No Baik. towel. Adapun najis mutawassithah, No kita kembali najis mutawassithah yang kedua. No Kalau towel. hukumnya sudah selesai, ya. Nah, sekarang najis mutawassithah No towel. ainiyah. Yang tadi kita katakan memiliki towel. sifat, ya, ada warnanya, ada ramanya, ada rasanya. No towel. Maka caranya No towel. pertama harus menghilangkan zatnya towel. terlebih dahulu. Ya, No towel. harus menghilangkan zatnya terlebih dahulu. Jadi hilangkan No zatnya towel. terlebih dahulu. Kemudian setelah itu apa? No towel. Kita cuci No towel. cucian yang pertama. No towel. Cucian pertama sampai hilang semua sifatnya. No towel. Ya, jadi zatnya kita hilangkan dulu, kita angkat zatnya, No towel. ya, kita buang. Nah, No kemudian towel. bekasnya itulah yang kita pakai, No towel. yang kita bersihkan No dengan towel. cucian yang pertama. Nah, cucian yang pertama ini fungsinya apa? Menghilangkan No towel. semua warna
aroma, power. artinya sifatnya yang ada. Sifatnya yang ada itu kita No hilangkan dulu. power. No power. Nah, setelah kita cuci dengan cucian yang No pertama, artinya hilang jika sudah hilang No warnanya, aromanya, rasanya, nah, No maka power. di sini No power. cucian yang kedua dan ketiga No hukumnya sunnah. power. Ya, cucian yang kedua dan No ketiga power. hukumnya sunnah. Jadi cucian yang pertama itu No menghilangkan bekas, membersihkan. No power. Ya, begitu. Adapun yang kedua dan ketiga ini No power. hanya sunnah. Ya. No power. Nah, tapi kalau misalnya cucian No power. cucian yang pertama tadi tidak No menghilangkan sifat, ya, tidak menghilangkan warna, aroma, No power. rasanya, nah, maka di sini kita katakan wajib untuk No ditambah power. dengan cucian yang kedua. Ya, cucian yang kedua No di sini power. sifatnya wajib, bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Di sini No sifatnya wajib. No power. Nah, kalau misalnya cucian yang kedua No ini, misalnya No power. masih terdapat salah satu power. dari sifat, ya, masih terdapat warna, aroma dan No rasanya, power. ya, maka kita tambah lagi cucian yang ketiga. No power. Ya, kita tambah lagi cucian yang No ketiga. power. Jadi sebetulnya hitungan pertama itu kita bisa hitung power. ketika najisnya memang sudah hilang. No Ya. power. Jadi walaupun kita bahasakan tadi cucian pertama No belum bersih, tambah cucian kedua belum bersih, tambah cucian ketiga No belum power. bersih, maka kita katakan hitungan di sini belum No terhitung cucian yang pertama. Ya. Karena No hakikatnya power. cucian pertama itu terhitung kapan? No power. Ketika benar-benar sudah bersih, No ya, power. tidak ada sifatnya lagi, No power. ya, tidak ada sifatnya lagi, maka barulah kita power. katakan tambahan cucian kedua, tambahan cucian No ketiga itu power. sunnah. Ya. Nah, seperti itu maksud saya. No Nah, power. nah, anggaplah No sudah bersih, ya, power. sudah bersih, kita sudah cuci, No kita lihat power. kalau warna, aroma dan rasanya sudah hilang, sifatnya sudah hilang, maka kalau seperti itu kita sudah katakan suci. Ya. Tambahan cucian kedua, cucian ketiga itu tadi sunnah. Tapi kalau misalnya terdapat warna, aroma dan rasanya, ya, yang anggaplah misalnya memang sulit, ya, sulit untuk dihilangkan, istilahnya halatut ta'assur, artinya sulit. Nah, maka di sini ada perincian hukum, ya, ada perincian hukum kalau misalnya dia memang sulit untuk dihilangkan, ya, sudah dicuci berkali-kali tapi warna, aroma dan rasanya masih ada yang sulit dihilangkan. No Maka di power. sini perhatikan ada rincian hukumnya. Pertama, jika yang tersisa itu hanya warna saja, ya, ingat, jika tersisa itu hanya warna saja atau, ya, aroma saja, warna saja atau aroma saja. Perhatikan, warna saja atau aroma saja. Ya. Maka kita katakan hukumnya sudah suci. No power. Ya. Misalnya tadi ada tiga, ya. Misalnya tadi ada warnanya, ada aromanya, ada rasanya. Maka kita katakan ketika tersisa aroma saja, ya, artinya tersisa baunya saja, ya, warnanya dan rasanya sudah hilang, tersisa baunya saja, aromanya saja, maka kita katakan ini sudah dianggap suci. Kalau memang sudah berkali-kali dicuci, kemudian tersisa apa? Baunya saja atau warnanya saja, ya, bau dan rasanya sudah hilang, ya, tersisa apa? Tersisa warnanya saja. Misalnya saya kasih contoh, biasanya wanita, pakaian dalam wanita yang terkena darah haid itu kan dicuci berkali-kali pakai sabun pula, tapi misalnya warnanya itu masih ada, ya, mungkin karena pakaian putih kena darah, dicuci sudah pakai deterjen, itu tetap masih ada, maka kita katakan ini sudah dianggap suci. Ketika aromanya sudah tidak ada, bau darahnya sudah tidak ada, kemudian begitu juga dengan apa namanya,
rasanya, ya, maka kita katakan itu dianggap suci. Nah, Apa Ustaz? Nggak kedengaran suara Ustaz. tes. Ini dari tadi ya? Iya Ustaz. Dari tadi? Iya, sudah. Iya, mungkin ada lebih 1 menit mungkin. 2 menit. Pembahasan yang terakhir antum dengar apa? Darah di wanita Ustaz, yang darah haid itu. Apa? Darah haid wanita Ustaz. Darah haid Tadi ternyata. Yang menempel di celana. najis yang sudah dibersihkan Ustaz, tapi masih tersisa warnanya kah atau baunya. Salah satunya tadi disebutkan najis haid Ustaz. Pada ya, itu yang terakhir kami dengar. Ini saya sudah jauh sebetulnya. Baik. Saya ulangi saja ya. Najis mutawassithah ini adalah najis yang memiliki warna ya, atau warna bau dan rasa, yaitu namanya mutawassithah. Sehingga mencucinya pertama dihilangkan dulu najisnya, kemudian ketika sudah hilang, ketika sudah bersih, itu barulah dikatakan cucian yang pertama. Adapun cucian yang kedua dan ketiga adalah hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Nah, ketika telah hilang warna, aroma dan rasanya, ya sudah, itu kita katakan suci. Cucian yang kedua, cucian yang ketiga sunnah. Tapi masih tersisa warna, ya, aroma dan rasanya. Kita sudah cuci, misalnya
Tapi warna, aroma, dan rasanya ini masih sulit hilang. Ya, masih sulit hilang. Maka kita katakan, pertama, jika tersisa warna saja atau aroma saja, ya, maka ini dianggap suci. Sudah suci berkali-kali, tapi tersisa apa? Warna saja atau baunya saja. Misalnya tadi saya kasih contoh adalah pakaian dalam, ya, pakaian dalam disebabkan karena haid. Ya, sudah dicuci berkali-kali, tapi warnanya masih ada, maka kita katakan itu sudah dianggap suci. Kalau hanya warna. Ya. Yang kedua, yang pertama ya, dianggap suci. Kalau warna saja atau aroma saja. Yang kedua, jika warna dan aroma masih bergabung. Warna dan aroma masih bergabung. Atau rasanya saja. Atau rasanya saja. Maka dalam kondisi seperti ini, jumlah cuciannya harus ditambah. Jumlah cuciannya harus ditambah. Sampai benar-benar hilang najisnya. Kalau perlu dibantu dengan apa? Dibantu dengan sabun. Itu kalau masih terkumpul antara bau dan warna. Tapi kalau tersisa bau saja atau warna saja, maka itu sudah dianggap suci. Tapi masih bergabung bau dan warna, sudah berulang kali dicuci, ditambah juga pakai sabun, ya, maka kita katakan kalau itu sudah kita lakukan tetap juga tidak hilang, maka ini sudah ma'dzur, ya, sudah dikatakan apa? Ma'dzur. Ma'dzur itu artinya sudah dimaafkan, ya, sudah ma'fu. Ini sudah masuk dalam kategori najis yang dimaafkan. Ya, artinya kalau sudah dimaafkan ya sudah, kita pakai sholat itu sah. Kita pakai sholat sudah dianggap sah. Baik, saya kira cukup itu saja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan sisa waktu, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya. Fadhal. Fadhal. Ingin bertanya? Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Fadhal. Tunggu ya, saya coba mic-nya. Tolong untuk infokan apakah ada Apa Ustaz? Tidak ada lagi saran Ustaz. sekarang sudah ada ya? Iya, ada Ustaz. Ya. Baik, pertanyaannya bagaimana hukumnya jika kita sedang terluka dan mengeluarkan darah? Apakah sholatnya tetap sah? Ya, dilihat darahnya itu. Kalau darahnya banyak, maka ini najis. Darahnya mengalir banyak, najis. Kalau darahnya sedikit, dimaafkan. Nah. Ada pertanyaan yang lain? Betul? Apa Ustaz? Ya. Kami cuma pertanyaan kami di luar dari materi Ustaz. Ustaz. Kita dahulukan yang kaitannya dengan materi, ya.
Silakan. Oh iya, nah Ustaz. Masih ada yang berkaitan dengan materi? Ya, kalau tidak ada silakan di luar materi. Oh iya, syukuran Ustaz. Ya. Ini kami tanyakan Ustaz terkait dengan permasalahan sholat. Tatkala kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian qadarullah kita terlambat dan waktu kita berdiri kita sudah tidak sempat menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah, kemudian imamnya sudah ruku Ustaz. Pertanyaan kami, apakah kita masih melanjutkan surah Al-Fatihah kita atau kita ruku bersama imam? Ya. Antum selesaikan surah Al-Fatihah. Jadi ketika antum datang dan sebetulnya masih sempat untuk menyelesaikan Al-Fatihah, tapi tidak menyelesaikan, mungkin karena menghayal ya, atau sibuk dengan perkara sunnah, misalnya sibuk dengan membaca surah doa iftitah. Ya. Maka kita katakan antum harus baca Al-Fatihah sampai selesai. Walaupun imam sudah ruku. Walaupun imam sudah ruku, antum tetap melanjutkan Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya antum masbuk dan ketika datang itu memang sudah mendapatkan imam, artinya antum mendapatkan jeda yang memang sudah tidak bisa membaca Al-Fatihah itu secara sempurna. Maka kita katakan antum bisa langsung ruku bersama imam. Tapi kalau misalnya tadi awalnya sama-sama imam dari awal, kemudian belum baca Al-Fatihah, kemudian imam ruku, dan antum juga belum baca Al-Fatihah, maka kita katakan antum wajib mendatangkan Al-Fatihah itu. Karena pada dasarnya tadi bisa, tapi lalai, ya, lalai atau lupa, maka kita katakan antum masih ada kesempatan membaca Al-Fatihah. Sampai kapan? Sampai antum sampai imam itu, ya, sampai imam itu naik ke rakaat selanjutnya, ya, naik ke rakaat selanjutnya. Tertinggal dua rukun ya. Sebenarnya nanti pembahasan ini agak panjang. Nanti kita akan bahas di pembahasan sholat. Tapi intinya seperti itu. Jadi dilihat antum datangnya itu posisi kapan? Apakah tadinya masih sempat masih bisa membaca Al-Fatihah tapi kemudian tidak membaca Al-Fatihah, atau memang datangnya sudah masbuk dan mendapatkan imam sudah mau ruku, maka kita katakan langsung ruku. Bacaan imam sudah mewakili. Ya, paham? Iya paham Ustaz. Ustaz, kalau misalnya imamnya lumayan cepat membaca surah Al-Fatihah Ustaz, ya. Misalnya kita ikut dari awal, misalnya kita sudah ada di rakaat kedua, dan imamnya saya bilang cepat membaca surah Al-Fatihah, dan kita masih belum selesai membaca surah Al-Fatihah, lantas imamnya sudah ruku, apakah kita ikut ruku juga Ustaz? Disempurnakan. Karena dia ikut dari awal kan. Jadi dilihat juga kalau imamnya itu seberapa kencang imamnya itu. Kalau memang imamnya itu sudah kencang dan sampai syarat-syarat Al-Fatihah tidak terpenuhi, maka kita katakan ya, kalau bacaan Al-Fatihah tidak terpenuhi syaratnya, yaitu tidak sah. Bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Maka bacaan Al-Fatihah tidak sah, maka sholat tidak sah. Maka mendingan antum sholat sendiri. Kalau memang kenyataannya imam itu tidak mendatangkan Al-Fatihah berdasarkan syarat-syaratnya. Ya, disebabkan karena mungkin terlalu kencang.
Maka kita katakan ya antum mendingan sholat sendiri dibandingkan sholat atau mencari jamaah yang lain daripada tidak sah sholatnya. Ya. Tapi kalau dia kencangnya masih istilahnya masih normal ya, masih bisa mendatangkan syarat-syarat Al-Fatihah. Nah, ini apa saja syarat Al-Fatihah nanti kita akan bahas di pembahasan sholat insya Allah. Nah. Ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Nah, Ustaz, syukran jawabannya. Afwan. Masih ada? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya, setelah pembahasan najis ini kita akan masuk pada pembahasan haid dan nifas. Nah, ini penting bagi muslimah ya. Pembahasan haid dan nifas. Ini pembahasan yang wajib dipahami oleh setiap muslimah. Pembahasan yang wajib diketahui oleh muslimah, tapi sedikit sekali di antara muslimah yang mau mempelajarinya. Yang mau belajar banyaknya adalah laki-laki, ya, dan laki-laki sendiri itu tidak haid dan nifas. Ini masalahnya. Jadi kalau bisa pekan depan, sebenarnya link saya tadi itu saya sudah setting ya, saya sudah setting ini berlaku setiap pekan. Dia berlaku setiap pekan, setiap jam 4.30 sore. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.